Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul mustafa wal murtada, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah saum sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan ada salah satu sejarah kontemporer. Dalam sejarah kontemporer yang masih diakui sampai hari ini, ada seorang dokter namanya Yasin Al-Hamidi. Yasin Al-Hamidi ini adalah seorang dokter di rumah sakit besar di Madinah. Suatu saat dia sedang memeriksa seorang pasien yang sudah meninggal dunia. Saat itu dia meletakkan stetoskop di dalam dadanya. Apa yang terjadi saat itu? Stetoskop yang diletakkan di dalam dada seorang pasien yang sudah meninggal itu, ternyata ada suara azan. Suara azan itu dikumandangkan pada saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga pada saat itu Dr. Yasin Al-Hamidi ini kaget dengan suara azan. Padahal seorang mayit, seorang jenazah itu, seorang pasien yang sudah meninggal itu, dia sudah meninggal dunia pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi ketika diletakkan stetoskop di dalam dadanya? Ada suara azan. Lalu Dr. Yasin Al-Hamidi ini penasaran dan dia bertanya kepada keluarganya. Dipanggillah seseorang dari keluarga itu. Kemudian dia bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan pada saat dia masih hidup di dunia ini? Kemudian salah seorang dari keluarga itu menjawab, dia memang pada saat dia masih hidup di dunia ini, kegiatan dia sehari-harinya adalah, pertama, dia memang seorang muazzin. Dia selalu mengumandangkan azan di setiap waktu, dan dia tepat waktu untuk melaksanakan azan. Bahkan dia berangkat ke masjid itu sebelum waktunya. Kemudian yang kedua, ternyata orang ini selalu khatam Al-Quran atau membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, selalu melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kemudian yang keempat adalah dia selalu menjaga lidahnya. Salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan manusia adalah dalam menjaga lidahnya. Jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, maka sebenarnya
Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Al-Quran adalah sebagai obat bagi kita semuanya. Karena itu Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Artinya bahwa kami sudah menurunkan ayat suci Al-Quran sebagai obat. Karena itu mari kita sama-sama, kesempatan yang paling baik, kesempatan emas bagi kita semuanya untuk terus bertadarus membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Apalagi Al-Quran adalah sebagai vaksin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sejarah kontemporer ini bermanfaat buat kita semuanya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat saya sendiri dan umumnya untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.